Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Pangestu, NIM 114180807 dari Blok 3 Praktikum Biologi Lingkungan, jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas hasil pengerjaan acara 4 saya, yaitu menganalisis bioindikator perairan dengan mikroba berklorofil. Jadi saya diberikan oleh asisten praktikum biologi lingkungan, yaitu ada 4 sampel uji perairan, yaitu yang berada pada air sumur UPN, air kolam pertanian, air waduk Tambak Boyo, air selokan Mataram, dan juga air sawah. Lalu tiap sampel dilakukan analisis keterdapatan mikroba berklorofil atau tidak berklorofilnya, dan juga dilakukan perhitungan nilai IPB, yaitu untuk mengetahui nilai pencemaran pada air samplingnya. Setelah dilakukan perhitungan dan juga analisis, hasil nilai IPB didapatkan pada air sumur UPN ini mempunyai nilai pencemaran yang tercemar berat. Lalu untuk air sampel kolam pertanian ini mempunyai nilai pencemaran yang ringan, dan juga pada air sawah ini mempunyai nilai pencemaran yang ringan. Sedangkan untuk nilai waduk Tambak Boyo dan juga selokan Mataram ini mempunyai nilai pencemaran yang cukup tercemar berat. Lalu untuk mikroba yang berklorofil dan tidak berklorofil ini yang mendominasi, yaitu mikroba yang tidak berklorofil. Karena mikroba yang berklorofil ini mampu untuk berfotosintesis dan juga menghasilkan oksigen. Dari faktor ini yang menyebabkannya mikroba berklorofil dapat menjadi bioindikator perairannya. Lalu untuk pengamatan mikroba yang dilakukan dengan mikroskop sendiri, terlihat bahwa kandungan yang berklorofil ini tidak terlihat cukup jelas, dan juga mikroba yang tidak berklorofil tidak cukup jelas untuk dilihat pada mikroskop. Jadi untuk dibedakan mikroba berklorofil dan juga tidak berklorofil ini cukup sulit. Lalu juga pengamatan dilihat dari warna air yang biasanya mempunyai kandungan yang mempengaruhi kandungan nilai mikroorganisme perairan tersebut. Seperti contohnya melihat air yang berwarna kuning kecoklatan ini biasanya mengandung banyak lumpur pada airnya, sedangkan untuk air yang mempunyai warna coklat kemerahan ini biasanya mengandung besi yang cukup tinggi. Lalu untuk penampakan mikroorganisme sendiri yang diamati dengan mikroskop ini cenderung berkoloni, jadi tidak terpisah-pisah. Namun tetap ada yang terpisah-pisah. Lalu untuk mikroorganisme ini sifatnya dia tersebar, jadi tidak pada satu tempat saja. Jadi dia tersebar di dalam airnya dengan mikroba yang tidak berklorofil ini memiliki flagnel. Lalu terdapat juga mikroba yang berwarna hijau yang lebih mendominasi daripada mikroba yang berwarna abu-abu. Dan juga mikroba ini sendiri mempunyai bentuk yang memanjang. Lalu untuk yang mikroba yang berklorofil ini yang paling sering ditemukan dalam bentuk koloni. Lalu selanjutnya fitoplankton ini sendiri mempunyai klorofil untuk berfotosintesis pada perairan. Yang gunanya pada fitoplankton sendiri ini adalah untuk menghasilkan oksigen di dalam air. Namun jika terlalu banyak fitoplankton sendiri, maka akan menghasilkan kandungan nilai oksigennya ini yang cukup tinggi. Jadi dapat menyebabkan blooming ataupun peledakan yang bersifatnya toksik. Jadi ledakan pada populasi fitoplankton ini sendiri biasanya diikuti dengan keberadaan jenis fitoplankton yang mempunyai racun. Faktor yang memicunya terjadi ledakan sendiri ini yaitu populasi karena adanya eutrokuasi dengan adanya upwelling yang mengangkat massa air yang kaya dengan unsur hara
dan juga adanya hujan yang lebat, lalu eh, adanya hujan lebat yang airnya masuk langsung ke badan sungai. Lalu untuk pentingnya suatu perairan sendiri bagi fitoplankton ini adalah untuk pengikat awal energi pada mikroorganisme kepada sebagai pengikat awal untuk energi matahari pada perairan. Pada air sendiri ini bisa dianalisis seperti dengan rasanya, yaitu apakah rasanya baik seperti baunya apakah cukup bau airnya, lalu apakah eh, biasanya jika airnya bau ini bisa disebabkan oleh adanya pembuangan limbah secara ilegal ataupun bahan-bahan kimia yang langsung masuk ke dalam air. Jadi untuk kesimpulannya sendiri dari 4 sampling yang telah dilakukan, yaitu air sumur UPN ini mempunyai nilai tercemar berat, lalu untuk kolam pertanian ini mempunyai nilai tercemar ringan, untuk waduk tambak boyo dan juga selokan Mataram mempunyai nilai tercemar berat, sedangkan untuk nilai sawah mempunyai nilai tercemar yang ringan. Lalu untuk kandungan klorofilnya sendiri yang mendominasi ini yaitu yang tidak berklorofil, lalu dia mikroba ini lebih banyak berkoloni dan juga mempunyai bentuk memanjang dan juga warnanya hijau. Yang ketiga yaitu mikroba yang telah diamati ini dengan mikroskop dia sulit dibedakan. Jadi untuk yang mempunyai klorofil dan juga tidak berklorofil ini cukup sulit dibedakan pada saat melihat dengan mikroskop. Jadi saran dari saya yaitu saat pengujian dengan mikroskop ini dapat diuji terlebih dahulu pada air sampelnya sebelum dilakukan penganalisis data ataupun perhitungan data, apakah mikroba berklorofil dan juga tidak berklorofilnya ini mudah untuk dibedakan agar hasil yang didapatkan menjadi lebih efektif dan juga tepat. Sekian dari saya penjelasan acara 4 yaitu menganalisis bioindikator perairan dengan menggunakan mikroba. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.